Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi ini datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang sanggup mengubahkan setiap hidup kita dan menguatkan setiap kita. Mari datang arahkan hati menyembah Dia. Datang pagi
kami yang tak pernah terganti-ganti, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus,
Mari lebih lagi. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Yesus. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Kau kebanggaanku, Kau yang selalu menjadi andalanku, Kau yang selalu mengasihiku. Kau sumber pertolongan, Kau sumber pengharapan. Bagimu hormat, bagimu hormat. Oh, semuanya bagimu Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down. Altogether lovely, altogether wonderful to me. Here I am to bow down, I am to say that You're my God. Altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful to me. Here I am to worship You. Kami datang menyembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami mau sujud di hadirat-Mu, karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Altogether lovely, altogether lovely. You are wonderful, You are wonderful to me. Here I am to worship You. Mari jemaat Tuhan datang menyembah Tuhan pagi. Mari sujud kepada Raja segala Raja dalam hidup kita. Altogether lovely, altogether wonderful. You are wonderful to me. Here I am to worship You, Lord. Here I am to bow down. Oh, say, You are my
setiap kami Tuhan, Kau yang terindah. Mari coba Tuhan nyatakan kepada Tuhan. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami kembali mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu terus melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, terkhusus buat komsel-komsel yang ada di Efrata, komsel-komsel yang dimanapun berwilayah Tuhan. Biarlah komsel-komsel ini Tuhan menjadi berkat bagi yang lain. Komsel-komsel ini Tuhan lewat komsel dapat membawa jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin komsel, juga semua anggota-anggotanya Tuhan berkati. Biarlah mereka semua Tuhan hidup dalam kesucian, hidup dalam damai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap komsel yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan membuat lebih besar sekupnya Tuhan untuk komsel-komsel yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua pelayan-pelayan komsel ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberikan hikmat marifat buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini dijauhkan dari bencana-bencana alam. Bangsa Indonesia Tuhan dijauhkan dari kerusuhan-kerusuhan. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan boleh mengalami lawatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di negara kami, di atas Indonesia. Tuhan bertata di atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu melindungi Tuhan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk semua para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden Tuhan sampai kepada pejabat yang ada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka kesanggupan, kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberikan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan Yesus, yang memberikan urapan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Bila firman yang disampaikan Tuhan menjadi termeterai di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu.
Engkau yang akan memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Bila apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan, dapat membangun hidup anak-anak-Mu Tuhan, memberkati hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada saat pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan atau sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Mengalami Mujizat Bersama Tuhan, dengan ayat dasar yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kembali lagi pada tema firman Tuhan pagi hari ini, mengalami mujizat bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu tidaklah lepas dari yang namanya masalah. Siapapun orangnya, entah dia itu seorang anak bayi, anak yang sudah beranjak balita, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang tua, sampai pada opa-oma, pasti setiap pribadi tersebut memiliki masalah. Entah masalah itu datangnya dari luar atau masalah itu timbul dari dalam diri. Pastinya setiap kita pada pagi hari ini yang beribadah juga memiliki masalah masing-masing. Nah, seseorang yang normal pastinya ia tidak suka yang namanya masalah. Dan pada umumnya orang lebih suka untuk hidup tentram, hidup damai, dengan menikmati hidup yang indah. Pada umumnya saudara, orang-orang yang normal pasti berpikir demikian. Jadi orang yang sukanya membuat masalah, berarti orang tersebut mengalami sesuatu yang lain dalam dirinya. Artinya tidak normal. Semua orang menginginkan hidup damai, semua orang menginginkan hidup tenang. Namun faktanya yang dialami adalah masalah demi masalah yang selalu saja ada. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang, bahkan bisa dibilang banyak, yang mengakhiri hidupnya agar mereka dapat terhindar dari masalah, dengan berpikir bahwa setelah dia tidak ada di dalam dunia ini lagi atau meninggal, dia tidak akan mengalami yang namanya masalah, atau masalah yang sedang dihadapinya pasti akan selesai karena pribadi orang tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan buat kita, apakah setelah seseorang mengakhiri hidupnya ia sudah lepas dari masalah? Sekalian juga jadi pertanyaan, apakah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri, apakah dia akan masuk surga atau tidak?
Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 13. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, apapun masalah hidup, semuanya yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, orang percaya, pasti ada kekuatan yang memampukan dia untuk dapat menanggung semua persoalan hidup itu. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam orang tersebut. Jadi seorang anak Tuhan tidak mungkin ia mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena ada Kristus yang memberi kekuatan. Karena ada Kristus yang bersama-sama dengan dia. Sehingga sebagai manusia tentunya pastinya dia juga mengalami yang namanya kelemahan-kelemahan, keterbatasan. Tetapi Kristus itu sendiri yang memberikan dia kekuatan sehingga dia dapat melewati proses hidup yang harus dilaluinya. Sehingga anak Tuhan tidak mungkin mengakhiri hidupnya. Jadi kalau dibilang orang yang mengakhiri hidupnya adalah orang-orang yang tidak ada Kristus di dalam dirinya. Nah saudara, jika seseorang tidak ada Kristus di dalam dirinya, maka apa yang terjadi? Orang itu tentunya pastinya tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi pertanyaan, apakah orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri masuk surga atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen, berKTP Kristen, atau yang sering keluar masuk gereja? Apakah mereka juga masuk surga atau tidak jika mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri? Tentunya tidak, saudara. Karena kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiochialah. Sambil mengajar banyak orang di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi orang-orang yang disebut Kristen adalah orang-orang yang hidupnya berkarakter Kristus. Jadi kata Kristen ini diberikan oleh orang di luar Tuhan. Karena melihat orang-orang pada saat itu yang gaya hidupnya, entah itu dalam percakapan mereka, dalam perbuatan mereka, mencerminkan Kristus. Dan Kristus sendiri tidak mengajarkan orang untuk mengakhiri hidupnya. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini tentunya kekristenan sudah ada ya. Jadi mungkin agama Katolik itu agama berikutnya. Nah, karena manusia hidup tidak lepas yang dari namanya masalah, maka setiap orang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Sekalipun masalah itu belum dialami mereka, tetapi mereka sudah mengetahui bahwa suatu kelak nanti, suatu saat nanti ke depannya, masalah itu akan mereka hadapi. Ya, seperti orang-orang yang sudah berpikir tentang masa tuanya, mereka sudah mempersiapkan diri ke depannya nanti seperti apa, sehingga ada sesuatu yang akan terjadi tidak sesuai dengan kehendak mereka. Semua itu mereka sudah merancangkan di masa muda mereka.
sehingga dapat mereka atasi. Namun apa yang terjadi? Setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mengatasi masalah. Dan semua orang pastinya mempunyai batasan hidup di dalam mengatasi masalah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia penuh dengan keterbatasan. Tidak mungkin seorang manusia dengan kekuatannya dapat mengalahkan masalah di dalam dunia ini. Sehingga dibutuhkan yang namanya mujizat. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada seorang abdi Allah, yaitu orang yang menjadi bagian dalam perkumpulan para nabi, yang anaknya, kedua anaknya dan istrinya menghadapi masalah. Sebab sang nabi tentunya adalah seorang suami, pastinya tulang punggung keluarga, meninggal. Nah, meninggalnya ini karena apa? Tidak dicatat dalam Alkitab. Meninggal karena sakit, karena usia, atau hal-hal yang lain, kita tidak mengerti. Namun pastinya setelah ia meninggal, ada masalah yang ditinggalkan, yaitu apa? Hutang. Kalau kita baca dalam perikop dua raja-raja ini, pastinya hutang yang sangat besar, karena jaminannya adalah kedua anaknya akan diambil untuk dijadikan budak. Ya, sedih juga kalau kita merenungkan tentang kejadian ini. Mari kita bayangkan di dalam kehidupan kita, bagaimana jika orang tua rohani kita, bapak rohani kita, para pengerja, para full time mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh sang nabi ini. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita memiliki hati yang peduli? Apakah kita memiliki hati yang mengasihi? Atau sebaliknya, pembiaran itu yang kita lakukan? Jika kita berkata biarkan saja, jika kita menyikapi itu dengan sesuatu yang biasa saja, maka dalam diri kita pasti ada masalah yang harus dibereskan. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu bagaimana agar Tuhan melakukan mujizat. Yaitu yang pertama adalah datang pada Tuhan. Yang pertama adalah apa? Kita datang pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bukan tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencampuri urusan kita tanpa kita meminta. Namun Tuhan mau melihat bagaimana respon hidup kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, istri daripada nabi itu yang sekarang menjadi janda datang kepada Elisa sebagai wakil Allah untuk meminta pertolongan kepada Elisa.
agar bisa menolongnya keluar dari situasi tersebut. Yaitu bagaimana supaya hutang ini dapat terlunasi. Karena apa? Mengapa dia datang kepada Elisa? Karena Elisa adalah pemimpin dari para nabi. Tentunya sang janda atau istri dari nabi tersebut memiliki harapan kepada Elisa agar Elisa dapat membantunya. Bagaimana dengan kita? Sewaktu kita menghadapi masalah, harapan kita larinya kemana? Apakah dalam diri kita berpikir bahwa gereja itu hanya mengurusi hal-hal rohani saja? Tidak dapat mengurusi masalah yang sekarang kita hadapi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja adalah wakil Tuhan. Dan dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Termasuk saya, Bapak Ibu, kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa dari debu tanah. Jadi dia mengetahui sedetail-detailnya organ tubuh kita. Tuhanlah yang memberikan nafas hidup sehingga kita dapat hidup, kita dapat berpikir, sehingga dia mengerti pemikiran kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Larinya kemana saat kita menghadapi masalah? Saya memberikan contoh saudara. Saat kendaraan saudara mengalami kerusakan, yang saudara lakukan adalah membawa kendaraan itu kemana? Tentunya saudara akan membawa kendaraan itu jika mobil atau motor akan dibawa ke bengkel-bengkel yang saudara percayai. Saudara tidak mungkin membawa kendaraan bermotor ke tukang sampah atau tukang batu. Dijamin pasti kendaraan saudara rusak. Karena apa? Mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kalau kendaraan saudara bawa ke bengkel yang saudara percaya, maka di situ mereka akan mengerti kerusakan apa yang dialami kendaraan saudara. Demikian juga Tuhan kita. Dia sangat paham, dia sangat mengerti kehidupan kita. Karena dia yang membentuk kita dan dia yang memberikan nafas hidup. Sehingga setiap detail hidup kita, jiwa roh kita, tubuh secara jasmani kita, dia begitu memahaminya. Ya, saya jadi mengerti, jadi teringat akan salah satu lagu. Dikatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saya sudah sempat katakan bahwa Allah kita bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Setelah menciptakan kita, dia membiarkan kita keliaran seperti hewan. Tidak saudara. Kalau mobil, motor saudara beli, setelah saudara beli lunas, atau bahkan saudara kredit pun, bagian dealer tidak akan mengurusi motor saudara, mobil saudara mau seperti apa, mau saudara tabrakin atau ditabrak orang. Mereka tidak peduli, karena bukan tanggung jawab mereka lagi.
tetapi Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, Allah yang bertanggung jawab. Dia menciptakan kita, Dia pula yang akan menuntun kita sampai selama-lamanya. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri, apalagi melawan kuasa kegelapan iblis. Manusia tidak punya kemampuan. Kalau tidak ada Tuhan, maka kita hancur. Jadi saudara, kalau menghadapi masalah, datanglah pada Tuhan. Bawa diri, menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Maka Dia yang peduli, Dia mengerti, akan bertindak. Saudara tidak bisa mengandalkan manusia. Karena apa? Manusia tidak dapat diandalkan. Manusia pasti suatu saat akan mengecewakan. Manusia penuh dengan kelemahan. Dan manusia itu bisa saja orang lain atau diri kita. Seperti dalam Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun apa? Pada ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bisa saja orang lain, siapapun orangnya. Manusia itu juga bisa saja diri kita sendiri. Kalau dikatakan terkutuk, berarti saudara mengambil keputusan untuk menjadi musuh Allah. Kalau jika demikian, maka hidup saudara tidak akan berhasil. Akan mengalami yang namanya sial. Sering orang katakan ketiban sial. Apa saja yang dilakukan selalu saja ada masalah. Sehingga hidupnya ini kok sepertinya jauh dari yang namanya keberuntungan. Karena apa? Saudara mengambil keputusan mengandalkan manusia, maka di situ saudara mengambil keputusan untuk menjadi musuh Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu yang baik. Yang baik itu hanya datangnya dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar Tuhan melakukan mujizat? Yaitu kita percaya sepenuhnya. Percaya berarti kita setuju dan mengagumi akan apa yang kita percayai. Seperti seseorang yang percaya akan sesuatu, berarti dia akan memiliki sikap hati yang antusias, berpengharapan bahwa apa yang dipercayai itu adalah benar. Dan Tuhan kita bukan sesuatu yang fiksi. Tuhan kita adalah nyata. Dia telah datang di dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, yang telah kita rayakan kemarin pada bulan Desember tahun lalu. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Nyata saudara. Saudara kalau menyelidiki firman Tuhan dan merenungkan dan membayangkan apa yang terjadi dalam diri saudara secara pribadi maupun kehidupan secara umum di dunia ini, saudara akan mengagumi bagaimana Tuhan bekerja itu sangat luar biasa, tidak meleset sedikit pun juga. Ya tentunya sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita tidak dapat memahami, kita tidak dapat melihat secara nyata. Namun yang pasti Allah bekerja di dalam kehidupan kita sampai detik ini. Berikutnya adalah bagaimana agar terjadi mujizat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat adalah peristiwa yang terjadi
tidak seperti pada umumnya. Jadi peristiwa mujizat itu terjadi itu di luar daripada kemampuan manusia. Kenapa saudara? Yang pertama adalah mujizat jika terjadi berarti di situ pastinya ada masalah. Dan masalah itu di luar daripada kemampuan manusia. Ya, bukan berarti kita membuat masalah setelah itu kita mengharapkan mujizat. Itu namanya mencobai Tuhan. Jika saudara mencobai Tuhan, ya risikonya saudara tanggung sendiri karena saudara bertindak dalam kebodohan saudara. Nah, Tuhan tidak mendidik umatnya jadi pribadi-pribadi yang malas, sedikit-sedikit mengharapkan mujizat, sedikit-sedikit mengharapkan mujizat. Dan kadang ada orang-orang tertentu yang mengharapkan mujizat dengan melipat tangan tanpa melakukan sesuatu. Mengharapkan mujizat seperti remah-remah emas yang jatuh dari langit dan itu dikumpulkan untuk memperkaya diri. Tuhan tidak mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang malas. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti harus ada tindakan hidup, berusaha semampunya untuk menghasilkan sesuatu. Yang dapat kita lakukan. Minta pertolongan Tuhan. Yang sudah tidak dapat kita lakukan karena keterbatasan kita, datang pada Tuhan dan minta Tuhan campur tangan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi mujizat itu akan terjadi ketika ada masalah yang sudah tidak bisa diatasi. Berarti ada usaha juga. Namun usaha itu tidak ada artinya. Ya, seperti 5 roti dan 2 ikan. Ada usaha. Usahanya di mana? Mereka mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Itu usaha mereka. 5 roti dan 2 ikan tidak mampu memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka menyerahkan itu kepada Tuhan dan yang terjadilah mujizat. 5.000 orang bahkan lebih terpuaskan dengan makanan. Dan dalam mujizat itu tersisa 12 bakul. Kenapa tersisa 12 bakul? Apakah mereka makan irit atau tidak kuat makan? Sehingga ada orang mengatakan bahwa seandainya mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dilakukan di daerah tertentu, maka tidak akan ada sisa 12 bakul karena orang-orangnya kuat makan. Namun tidak, saudara. Namanya sisa itu sudah tidak sanggup lagi orang menghabisinya. Atau mujizat kapak timbul dalam air. Ada usaha juga di sana. Mereka harus mencari di mana mata kapak itu jatuh. Dan di situ Elisa mengambil kayu dan melemparkan tempat di mana kapak itu terjatuh sehingga mata kapak itu muncul lagi. Jadi masalah adalah menjadi kesempatan kita melihat mujizat Tuhan. Jadi tanpa masalah tidak ada mujizat. Ya, Pegadaian zaman dulu mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal tetap saja ada masalah karena ada bunganya. Yang kedua, bagaimana agar terjadi mujizat, yaitu bersikap terbuka. Nah, saudara, Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada kita untuk melakukan mujizat. Dan Tuhan tidak membutuhkan hal-hal yang spektakuler untuk melakukan mujizat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan mampu untuk melakukannya. Elisa bertanya kepada perempuan itu atau si janda istri dari nabi tersebut, apa yang ada di rumahmu? Itu yang digunakan. Elisa tidak menanyakan yang lain-lain. Dan Tuhan juga menanyakan, saudara sekalian, apa yang ada padamu?
dan yang ada padamu itu akan dilakukan menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Berikutnya adalah bagaimana agar mengalami mujizat, yaitu tentunya mentaati firman Tuhan. Saya rindu berharap untuk kita semua di tempat ini yang beribadah secara online dan saya di tempat ini juga belajar untuk mentaati firman Tuhan. Ya, kadang kita tidak mentaati firman Tuhan karena bagi kita firman itu tidak sesuai dengan masalah kita. Seperti istri dari Nabi ini ya. Dia datang kepada Elisa tentunya untuk Elisa menolong dengan melunasi hutangnya. Tetapi Elisa berkata, apa yang ada padamu? Tempayan berisi minyak. Dan Elisa berkata lagi, pergi dan pinjamlah tempayan itu ke tetangga-tetanggamu. Tidak berisi minyak tapi kosong. Namun perempuan ini, si janda ini mentaatinya. Apakah dia mengerti apa yang terjadi? Tentu tidak. Tapi dia melakukan apa perkataan sang nabi atau Elisa tersebut. Saat ini firman Tuhan berkata kepada kita, saudara mau mentaati atau tidak? Banyak contoh dalam firman Tuhan, seperti Naaman juga. Secara logika dia merasa terhina. Jika dia tidak taat pada saat itu, dia tidak mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan orang buta, mengaduk tanah dan memberi ludahnya. Secara pemikiran manusia, tentu hal itu sangat tidak mungkin. Tapi Tuhan kita kreatif. Hal-hal yang tidak mungkin manusia dibuat menjadi mungkin. Nah, apa masalah saudara pada saat ini? Maukah saudara mengalami mujizat? Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Rahmat-Mu nyata bagiku, nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan
berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya Immanuel, Tuhan akan selalu beserta, dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan ajaib. Kami yang lemah, kami yang tak berdaya, kami yang tidak sanggup, Tuhan akan menyanggupkan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sedang melayani hari ini, semua yang sudah terlibat. Tuhan memperhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Pak Kirson. Tuhan tambah-tambahkan pengurapan dan kuasa-Mu untuk melayani. Berkati kami semuanya, kami masuki hari ini dengan sukacita. Kuasa-Mu menyertai kami dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.